Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa, para penggemar channel podcast YouTube Laj Harpa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka untuk menebar syiar keislaman yang berada di sekitar provinsi Banten ini. Para pemirsa, para pendengar channel YouTube Harpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini saya akan sedikit mengutip kisah keutamaan dalam surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un, yaitu surat yang ke-107 pada juz 30, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada 3 sifat yang harus kita hindari dan selalu kita waspadai, yaitu sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertanyakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, tidakkah kamu tahu ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan pada zaman jahiliyah terdahulu ada beberapa sifat-sifat yang memang harus kita hindari dan kita waspadai, yaitu bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yukadzibu bid-din, yaitu mereka sekelompok orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhitungan. Para ulama tafsir mengatakan ada beberapa orang ya, sosok-sosok yang memang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok-sosok tokoh yang mereka mendustakan hari pembalasan dan hari penghisaban. Mereka diantaranya yaitu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Amr bin A'id, dan Abu Sufyan, serta sebagian tokoh-tokoh munafik yang lainnya. Mereka tersebut adalah sejumlah tokoh kafir Quraisy yang memang munafikun. Mereka mendustakan hari pembalasan ya, dan hari penghisaban. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertanyakan kepada Muhammad SAW, tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari penghisaban? Yang kedua, alladzi yad'ul yatim ya. Alladzi yad'ul yatim, yang kedua adalah ada sosok seorang kafir Quraisy ya, yang terkenal sangat menghardik kepada orang yatim, yaitu sosok bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan diterangkan diterangkan oleh ulama tafsir bahwa dia adalah sosok orang yang menghardik orang-orang yatim. Kita tahu sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW beliau adalah seorang yatim, dan beliau sangat menghindari kita untuk menghardik anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, di mana saja kita berjumpa dengan anak yatim, maka kita dianjurkan untuk mengusap kepalanya dan memberikan sesuatu kepadanya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam kepada mereka-mereka yang menghardik orang yatim, yaitu memberikan sesuatu kepada mereka tanpa mempertimbangkan perasaan mereka semua tersebut ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ay wa la ya'muru bisadaqatil miskin ya. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin, mereka adalah sekelompok orang yang yahuddu ala tu'amil miskin. Ketika ada mereka tidak memberinya, ketika tidak ada pun mereka tidak menganjurkannya ya. Oleh karena itu, itulah sifat-sifat orang-orang yang memang tergolong kepada orang yang wail ya, yang celaka ya.
akan mendapatkan neraka wail, yaitu yang pertama mereka yang meninggalkan sholat, dan yang kedua mereka yang berbuat riya, dan yang ketiga mereka mencegah dari segala kebaikan, yaitu berbuat pelit ataupun bakhil. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya. Jadi kenapa disebutkan dalam ayat tersebut celakalah bagi orang-orang yang sholat, ya? Fawailul lil musallin, ya. Kenapa? Karena memang ada sifat-sifat yang memang harus dihindari daripada orang yang sholat, ya. Yaitu di ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang sholat tersebut akan mendapatkan celaka ataupun akan mendapatkan siksa neraka wail. Kenapa kok sudah sholat masih celaka? Bukankah orang yang tidak sholat yang celaka? Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat berikutnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dimaksud dengan celakanya orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya yang lalai ataupun sahun. Apa itu makna sahun? Para ulama tafsir memberikan 4 keterangan. Yang pertama yang dimaksud dengan sahun dalam sholat seorang hamba yaitu huwa al-musolli alladzi in shalla lam yarji la sawaban. Yaitu yang pertama yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu mereka yang ketika sholat dia tidak punya target mendapatkan pahala, ya. Tidak punya tujuan ingin mendapatkan pahala. Artinya apa? Dia sholatnya sia-sia. Yang kedua yang dimaksud dengan sholat yang sahun yaitu wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban, yaitu orang-orang yang ketika tertinggal sholatnya karena mungkin kelalaian ataupun juga kelupaan, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Makanya dalam fikih dibahas bahwa orang yang meninggalkan sholat dia harus segera mengqadhonya. Kata Nabi SAW, man fatatuhu anis sholat falyusolliha idza dzakaruha. Barang siapa yang tertinggal sholatnya, maka dia segera sholat, yaitu mengqadho ketika dia mengingat. Yang ketiga, siapakah mereka yang sholatnya sahun? Kata para ulama tafsir, alladzina yuakhiruna an awqatiha. Mereka adalah orang-orang yang yuakhiruna an awqatiha, yang selalu mengakhirkan waktu sholat, yaitu orang yang sholat asar menjelang maghrib, sholat maghribnya menjelang isya, sholat isyanya menjelang subuh, selalu mengakhirkan daripada waktu yang ditentukan. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya, makanya kita tidak boleh melanggarnya. Sedangkan yang berikutnya yang dimaksud dengan sahun yaitu idha'atul waqt. Mereka yang selalu menghilangkan waktu. Artinya apa? Sudah tidak lagi dia ingat kapan itu waktu sholat, kapan itu azan zuhur, kapan itu azan asar, kapan itu azan maghrib. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan aktivitasnya. Nah, itulah mereka sekelompok orang yang celaka, yaitu yang melupakan waktu sholat. Dan yang terakhir yaitu yang dimaksud dengan sholat yang sahun, la yusalluna lima waqitiha wa la yutimmuna ruku'iha wa la sujudiha. Mereka tidak pernah sholat tepat waktu, bahkan tidak pernah sempurna sholat sujudnya maupun rukunya. Alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Sedangkan ayat yang ketujuh, mohon maaf ya, sedangkan ayat yang keenam ya, alladzina hum yura'un ya. Setelah Allah menyebutkan sekelompok orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang menghardik anak yatim dan juga tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin, mereka juga malas melaksanakan sholatnya. Dan sifat berikutnya alladzina hum yura'un, pada ayat yang keenam yaitu alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang suka berlaku riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Kata Imam Al-Qurtubi, wa haqiqatur riya, hakikatnya riya adalah talabu ma fid dunya bil ibadah. Dia mencari dunia dalam ibadahnya. Wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas, dan aslinya adalah dia mencari kedudukan di hati manusia. Berarti kalau kita dalam ibadahnya masih ada motif dunia dalam hati kita, maka ibadah tersebut tergolong termasuk kepada riya. Artinya apa? Tidak mendapatkan pahala Allah, dia hanya mendapatkan pujian manusia. Ya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikun mereka itu enggan melaksanakan sholat dalam keadaan sir ya. Mereka inginnya sholatnya terlihat. Mereka ada ketika waktu asar, ada ketika waktu maghrib, ada ketika waktu zuhur. Sedangkan di waktu isya dan subuh mereka menghilang.
dan mereka juga hadir di waktu Jumat. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui sifat-sifat orang munafik, mereka adalah orang yang selalu sholatnya ingin terlihat. Jika ingin tahu orang-orang yang beriman, mereka yang selalu hadir di saat sunyi maupun di saat ramai. Oleh karena itu, para ulama juga membagi definisi riya, ya. Yang pertama, riya bil qaul, yaitu riya ucapan. Siapakah yang ucapannya mengandung riya? Yaitu yang ketika dia mencemooh ataupun dia murka terhadap orang-orang yang sedang mengerjakan dunia. Jadi kalau kita memaki orang yang sedang mencari dunia, maka itu juga kita sedang riya dalam agama. Atau yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan sebuah ibadah dan ketaatan, kita ucapkan kepada semua orang, saya lupa semalam enggak tahajud, saya menyesal tahun kemarin saya tidak puasa. Itu pun juga masuk dalam kategori riya dalam ibadah, yaitu dalam bentuk ucapan. Yang kedua, ar-riya'u bis-saub, yaitu riya dalam bentuk tampilan ataupun pakaian. Dia menampakkan pakaian yang compang-camping, padahal dia mampu untuk membelinya, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang rapi, tapi dia sengaja menampakkan kecopang-campingan pakaiannya biar disebut sebagai orang yang zuhud. Itu pun menurut para ulama tafsir masuk kategori riya dalam bentuk pakaian. Seharusnya riya itu dalam bentuk pakaian yang mewah, yang glamor, tetapi di sini ulama mengatakan ketika kita menggunakan pakaian compang-camping pun dengan tujuan untuk dikatakan zuhud pun itu masuk kategori riya dalam pakaian. Sedangkan yang ketiga itu riya dalam urusan sholat dan juga masalah zakat. Sholat wajib dan zakat yang wajib itu para ulama membolehkan kita untuk memperlihatkannya. Kenapa? Karena sholat wajib 5 waktu di masjid memang seperti itulah terlihat. Sedangkan sholat sunnah para ulama menganjurkan untuk sholat di rumah ataupun sunyi. Begitupun dengan sedekah wajib yaitu zakat harus diiklankan, harus disyiarkan. Berbeda dengan sedekah sunnah, maka tidak perlu diiklankan, ya seperti itu. Yang keempat yaitu husnul qasdi wal madhab fid dini wad dunya. Golongan yang keempat ada yang samar bagi kita semuanya, yaitu mereka yang seolah-olah nampak seperti orang yang beragama, nampak seperti orang-orang yang memadukan antara agama dan dunia. Ternyata dia punya tujuan ingin mendapatkan pujian dan kedudukan di hadapan manusia. Wal iyadu billahi min dzalik. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, ayat yang ketujuh yaitu wa yamna'unal ma'un, ya. Apa yang dimaksud dengan ma'un? Yaitu 12 definisi yang disampaikan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan al-ma'un yaitu yang pertama zakat harta. Bahwasanya sekelompok orang-orang yang akan mendapatkan celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Yang kedua al-mal, yaitu yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Yang ketiga yaitu semua barang bermanfaat, termasuk kompor api, korek, air, kampak, ember dan lain-lain. Semua perabotan yang ada di rumah kita tidak pernah kita pinjamkan kepada tetangga maupun saudara, maka mereka masuk kepada golongan maun, yaitu orang-orang yang tercegah dirinya daripada kebaikan dan akan mendapatkan celaka di akhirat nanti. Dan yang keempat, ulama mengatakan yang dimaksud dengan maun yaitu semua barang bermanfaat, baik sedikit maupun banyak. Yang kelima yaitu barang pinjaman al-ariyah, ya. Jadi kalau kita tidak pernah meminjamkan barang yang bermanfaat, maka kita masuk kategori al-maun, yaitu sekelompok orang-orang yang tercegah daripada berbuat kebaikan. Yang keenam yaitu segala kebaikan yang dibutuhkan oleh semua orang, ya, baik tenaga, pikiran maupun material, ya. Ada juga yang dimaksud dengan al-maun yaitu air dan rerumputan, ya. Jadi kalau kita punya air, kita punya kebun, kita punya pohon, kita punya daun, punya lalapan, maka kita kasih kepada tetangga. Kalau kita tidak memberikannya, maka kita masuk kategori al-maun. Yang kedelapan yaitu yang dimaksud dengan al-maun yaitu air saja, karena air itu kebutuhan pokok, ya. Juga dikatakan yang dimaksud dengan al-maun itu tercegah daripada berbuat kebenaran, man'ul haq. Ketika orang menyuarakan kebenaran, dia malah mencegahnya, maka mereka termasuk kepada golongan yang al-maun. Yang ke-10 yang dimaksud dengan al-maun segala manfaat yang dihasilkan dari harta. Dan yang ke-11 yaitu ketaatan dan ketundukan atau wal inqiyad. Jadi kalau kita susah untuk berbuat taat, susah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga terjangkit penyakit al-maun. Dan yang ke-12 yang dimaksud dengan al-maun yaitu pertolongan yang ringan, ya. Yang ringan namun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan barang siapa yang tidak memberikan barang berharganya, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan, bahkan dia akan mendapatkan neraka wair, naudzubillah. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan jika
terkumpul 3 sifat ini, yaitu tarkis sholah, meninggalkan sholat, ataupun dia tidak khusyuk dalam sholatnya, waria dan juga suka pamer, wal bukhli bil maun, dan dia juga pelit tidak mau memberikan manfaatnya, maka masuk kategori al maun, yaitu sifat-sifat orang munafik yang terhalang dari 3 kebaikan, yaitu sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak baik, yang kedua dia juga suka pamer, dan yang ketiga dia pelit ataupun bakhil kepada saudara sendiri. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.